1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasalnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan A. Dasar filsafat negara, B. Jiwa dan kepribadian bangsa, C. Pokok kaidah negara yang fundamental, D. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental negara dalam hal isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk atas dasar cita-cita kerohanian, asas kerohanian negara, serta untuk cita-cita negara, tujuan negara. 2. Kewajiban yang terdapat dalam pokok pikiran pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Rakyat berkewajiban mendukung kebijakan pemerintah, B. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan, C. Negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesia, D. Masyarakat berkewajiban menjunjung keberagaman budaya. Jawaban yang benar adalah C. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. 3. Nilai Pancasila diterapkan dalam sistem ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berdasar atas azas, A. Efektif dan efisien, B. Kesederhanaan, C. Kekeluargaan, D. Kemandirian. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 4. Tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah A. Menjaga ketertiban umum, B. Melepaskan diri dari belenggu penjajahan, C. Memajukan kesejahteraan individu ataupun golongan, D. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Korupsi banyak dilakukan oleh oknum pejabat. Korupsi oleh oknum pejabat tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan, A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Berbangsa dan bernegara. Jawaban yang benar adalah D. Nilai Pancasila yang dilanggar, dengan banyaknya para pejabat negara yang melakukan korupsi terjadi pada lingkungan berbangsa dan bernegara. 6. Tujuan nasional Indonesia yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. Memberikan pelayanan kesehatan yang sama kepada semua masyarakat, B. Mewajibkan semua masyarakat Indonesia memahami nilai-nilai Pancasila, C. Menyamakan standar gaji bagi semua golongan pegawai negeri sipil, D. Membuka kesempatan bagi seluruh rakyat ikut serta dalam pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti memberikan pelayanan kesehatan yang sama kepada semua masyarakat. 7. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan dengan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi bagi keberlangsungan negara Indonesia, yaitu A. Indonesia berhak mengatur semua kehidupan kenegaraannya sendiri, B. Bangsa Indonesia mampu merdeka berkat kerja sama antar bangsa, C. Segala sesuatu yang telah diperjuangkan akan berakhir dengan kebahagiaan, D. Pemerintah Indonesia berkewajiban membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan.
Jawaban yang benar adalah A. Makna alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas, yang berarti Indonesia berhak mengatur semua kehidupan kenegaraannya sendiri. 8 pokok pikiran keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara Indonesia. Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah, A. Pemerintah harus melaksanakan pemilihan umum secara berkala setiap 4 tahun sekali, B. Sistem ketatanegaraan Indonesia harus sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah harus menjadi lembaga tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat, D. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Jawaban yang benar adalah D. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan Indonesia merupakan negara demokrasi. Pada negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Adapun konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa sistem negara yang dibentuk oleh UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 9. Melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan negara Indonesia. Bentuk pelaksanaan ketertiban dunia bisa dilakukan Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi, B. Menolak segala bentuk eksploitasi kekayaan negara, C. Memberi dukungan kepada negara yang mau melakukan ekspansi wilayah, D. Menolak penggunaan senjata api dalam pelaksanaan perang antar negara. Jawaban yang benar adalah A. Bentuk pelaksanaan ketertiban dunia bisa dilakukan Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. 10. Deskripsi nilai dasar dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu A. Mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar, B. Tidak dapat diubah atau diganti dengan keadaan apapun, C. Mengakui nilai lain yang kedudukannya lebih rendah, D. Merupakan arahan kebijakan dan strategi. Jawaban yang benar adalah A. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Oleh sebab itu, nilai dasar dalam Pancasila bersifat tetap, sehingga tidak bisa diubah karena terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai yang baik dan benar. 11. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Pengatur kehidupan warga negara, B. Pandangan hidup warga negara, C. Pedoman hidup masyarakat, D. Tujuan hidup masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Pancasila sebagai ideologi negara, berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. 12. Sila kelima Pancasila berisi mengenai keadilan sosial. Makna keadilan sosial dalam sila tersebut bersifat umum untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa A. Pemerintah harus memberikan hak yang sama kepada setiap rakyat tanpa diskriminasi, B. Pemerintah hanya memberikan hak sosial kepada warga negara Indonesia, C. Semua orang akan mendapatkan hak sesuai asas sama rata sama rasa, D. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak dilindungi haknya. Jawaban yang benar adalah C. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi,
politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 13. Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari sistem nilai budaya yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia, hasil budaya manusia Indonesia sejak lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, hasil konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia, peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini karena Pancasila merupakan hasil kristalisasi sistem nilai budaya bangsa Indonesia. 14. Pemerintah mempunyai kewajiban menjamin semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan damai. Bentuk implementasi pernyataan tersebut adalah A. Pemerintah menyerahkan semua urusan agama kepada tiap-tiap pemeluk agama. B. Pemerintah membuat peraturan yang mengatur kehidupan umat beragama. C. Masyarakat diberi kesempatan hidup rukun antar penganut agama. D. Masyarakat menjalankan ibadah di tempat ibadah masing-masing. Jawaban yang benar adalah B. Bentuk implementasi menjamin semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan damai, adalah pemerintah membuat peraturan yang mengatur kehidupan umat beragama. 15. Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Terbukti hingga kini, Pancasila tetap sesuai menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Pernyataan ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat A. Regulatif, B. Fleksibel, C. Interaktif, D. Konstitutif. Jawaban yang benar adalah B. Ideologi Pancasila bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang, dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsiran baru yang konsisten dan relevan. 16. Setiap negara mempunyai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ciri dasar negara Pancasila adalah A. Memberikan kebebasan sepenuhnya atas penuaian hak asasi manusia, B. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan konflik, C. Menghapuskan kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat, D. Melakukan propaganda anti-agama. Jawaban yang benar adalah A. Pancasila menjamin kesetaraan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan jaminan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus bersifat universal. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang memiliki semangat untuk penegakan hak asasi manusia. 17. Setiap sila mempunyai nilai, ketuhanan merupakan nilai sila pertama Pancasila. Makna nilai ketuhanan adalah A. Pemerintah menentukan satu agama resmi untuk bangsa Indonesia. B. Setiap umat beragama harus mengikuti upacara keagamaan agama lain. C. Penduduk mendapat kebebasan dalam menjalankan ibadah. D. Orang asing harus mengakui keberadaan Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Nilai ketuhanan. 1. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. 2. Bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya, sekaligus menjauhi segala larangannya. 3. Saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 18. Membiasakan bersikap toleransi antar umat beragama mencerminkan pelaksanaan nilai Pancasila yaitu A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan. Jawaban yang benar adalah A. Adanya sila pertama, masyarakat Indonesia akan saling menghargai dan menghormati, sehingga memunculkan sikap dan perilaku toleransi antar umat agama. 19. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan tak ada sila yang menonjol dari yang lainnya karena A. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa Indonesia. C. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. D. Pancasila menjadi dasar falsafah bangsa Indonesia.
Jawaban yang benar adalah C. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dan tidak ada sila yang menonjol dari yang lainnya, sebab Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. 20. Nilai-nilai Pancasila tidak pernah mengalami perubahan, hanya implementasinya mengalami dinamika. Perubahan implementasi dipengaruhi oleh A. Paham liberal, B. Paham komunis, C. Kepentingan elit, D. Tuntutan reformasi. Jawaban yang benar adalah D. Pancasila adalah ideologi terbuka, yang implementasinya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa merubah nilai-nilainya. Salah satu perubahan yang membuat Pancasila menyesuaikan dengan zamannya, adalah tuntutan reformasi tahun 1998 hingga saat ini. 21. Sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara parsial, karena Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Kesatuan organis, C. Dasar yang tersusun secara sistematis, D. Tersusun secara hierarkis dan sistematis. Jawaban yang benar adalah B. Sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara parsial, sebab Pancasila adalah merupakan kesatuan organis. Maksud kesatuan organis ini adalah bahwa masing-masing sila terkait satu sama lainnya dan saling menjiawai sehingga tak bisa dipandang secara terpisah. 22. Salah satu usaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunis adalah A. Pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo, B. Pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, C. Pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Dr. Christian Soumokil, D. Kudeta oleh APRA yang dipimpin Kapten Knil Raymond Westerling 23 Januari 1950. Jawaban yang benar adalah B. Pemberontakan di Madiun oleh PKI pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, adalah pemberontakan pada awal kemerdekaan dan juga pertama kalinya ideologi Pancasila diterapkan. Pada waktu itu juga merupakan tantangan terberat, karena tantangan tersebut merupakan upaya gerakan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 23. Arti penting nilai pada sila keempat Pancasila ialah A. Membiasakan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari, B. Meningkatkan toleransi antar pemeluk agama, C. Belajar bersikap adil kepada semua orang, D. Menumbuhkan sikap cinta tanah air. Jawaban yang benar adalah A. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, antara lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Arti penting nilai pada sila keempat Pancasila, ialah membiasakan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. 24. Contoh tindakan bijaksana sesuai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada, B. Mempertimbangkan pendapat orang yang lebih tua, C. Mempertimbangkan usul dan pendapat orang yang lebih tua, D. Mengambil keputusan secara musyawarah. Jawaban yang benar adalah A. Contoh tindakan bijaksana sesuai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada, karena setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. 25. Contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah A. Menaati tata tertib sekolah, B. Membantu teman mengerjakan ujian, C. Mengajak teman makan bersama saat jam pelajaran, D. Mengumpulkan sampah yang berserakan saat jam pelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah menaati tata tertib sekolah. 26. Pengangkatan presiden seumur hidup. Informasi tersebut menunjukkan penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa A. Awal kemerdekaan, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Reformasi. Jawaban yang benar adalah B. Sistem pemerintahan yang dilakukan pada masa Orde Lama banyak terjadi penyimpangan terhadap dari UUD 1945 dan Pancasila,
Salah satunya pengangkatan presiden seumur hidup, yang pada saat itu presiden menjadi pemimpin besar revolusi. Hal ini menjadikan presiden dapat berkuasa tanpa batas dan bertindak sewenang-wenang. 27. Alasan yang menunjukkan bahwa setiap bangsa harus merdeka, yaitu, A. Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia, B. Peradaban manusia senantiasa berkembang, C. Negara-negara modern tidak ada yang menjajah, D. Setiap negara mulai menyadari pedihnya penjajahan. Jawaban yang benar adalah A. Alasan yang menunjukkan bahwa setiap bangsa harus merdeka, yaitu merdeka adalah suatu hak asasi manusia yang mutlak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan di salah satu alineanya, jika kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 28. Hikmah di balik kemenangan bangsa Indonesia terhadap penjajah, yaitu, A. Indonesia menjadi negara terkuat se-Asia Tenggara, B. Kemenangan diraih berkat persatuan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, C. Bangsa-bangsa di dunia tunduk pada bangsa Indonesia, D. Indonesia mampu menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Jawaban yang benar adalah B. Hikmah di balik kemenangan bangsa Indonesia terhadap penjajah, yaitu kemenangan diraih berkat persatuan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. 29. Penerapan nilai-nilai Pancasila setiap masa pemerintahan berbeda-beda. Orde Lama menunjukkan adanya kedekatan pemerintah Indonesia dengan negara-negara berhaluan kiri. Bukti pernyataan tersebut adalah A. Pemilihan umum tidak diselenggarakan pada masa Orde Lama, B. Pembangunan monumen nasional dengan biaya besar, C. Dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Pyongyang, D. Munculnya gerakan reformasi. Jawaban yang benar adalah C. Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia melakukan penyimpangan dari politik bebas aktif, yaitu dengan adanya poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Poros ini merupakan bentuk kerjasama antara negara-negara yang menganut paham komunis, yaitu Tiongkok, Peking, dan Korea Utara, Pyongyang, dengan Indonesia, Jakarta. 30. Salah satu tujuan nasional ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Tindakan yang dapat dilakukan warga negara untuk membantu pemerintah mencapai kesejahteraan umum ialah A. Menciptakan lapangan pekerjaan, B. Mendaftar calon pegawai negeri, C. Bekerja terus-terusan tanpa istirahat, D. Melanjutkan sekolah sampai jenjang tertinggi. Jawaban yang benar adalah A. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 27, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan berbagai program untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum warga negara, adapun di antaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan.